Islam itu jauh dari Al-Quran, menginginkan orang jauh dari Al-Quran. banyak. Dan hari ini geger lagi ada sebuah lembaga yang akan merubah Al-Quran. Ya Allah, berani banget. Memang Indonesia Masya Allah. Dan hari ini dia dapat penghargaan besar dari sebuah negara. Sedih kalau kita nangis semua. Ulama kemarin malam ngisi kajian saya di lembaga salaf. Orang salaf ngundang saya doang, yang lain gak diundang. Padahal saya bukan orang salaf, cuman suka baca kitab salaf. Mereka kita bedah tentang itu, nangis Pak udahnya. Imam besar Masjid Sono nangis, cintaan kenapa guru, ya Allah ada yang salah enggak? Ini baru saya kemarin nanya sama guru yang Allah enggak dijawab. Mungkin guru itu sibuk, ya. Gitu Pak. Jadi penjelasan Al-Quran melalui Al-Quran. Jangan pernah lari dari Al-Quran. Bapak gak bisa ngomong baik, gak bisa sukses kalau Bapak jauh dari Al-Quran. Kenapa sih banyak sejarah orang-orang dahulu, orang Yahudi Pak, mendengarkan Nabi baca Quran menangis. Waktu kasus Nabi SAW hijrah ke negeri Taif, karena ada suku di Taif itu, kata orang-orang Mekah itu datang ke sana, ya Rasul engkau akan diterima. Karena suku itu sudah diinformasikan oleh orang-orang tertentu, sudah dihoak-hoakan, ya hati-hati nih Muhammad Bahlul katanya. Muhammad orang gila, jangan percaya. Hari itu berubah pikirannya. Tapi akhirnya Nabi istirahat di pohon kurma. Ingat? Baca sejarah ini Pak. Pak, woi, yang dibaca apa Pak? Mujarabat ya? Ayat yang dibalik, itu haram Pak, itu setan. Kerjaan setan begitu Pak. Dulu di Jakarta, di Sunter tempatnya saya datang orang pintar. Baca ina dibalik-balik, udah ente pulang aja. Itu udah sesat Pak. Mau sejenggot sepanjang 1 meter, tasbih 2 meter, kalau baca ayat sudah dibalik, sudah tidak ada kaidah ayat dibalik. Karena itu setan sudah masuk. Gitu Pak. Rasulullah istirahat sejenak, lalu pembantu yang punya kurma itu menyediakan kasih makan orang itu. Belum tahu kalau itu Nabi. Kalau Nabi SAW akan makan kurma, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang kaget. Wahai Tuhan, baru kali ini aku mendengar kalimat yang begitu takjub banget. Kalimat yang begitu dahsyat itu Bismillah. Siapa engkau gerangan, Tuhai Tuhanku? Mendengar dia hadir adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dia bersimpuh di kakinya. Ya Rasulullah, saksikan hari ini aku masuk Islam. Baru dengar kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kalimat ini udah dibahas loh. Masih hafal? Udah lupa? Setahunnya Halo. Ini ibu-ibu udah datang, kita mulai lagi dong masa. Basmalah udah dibahas dulu. Ya. Udah gak perlu dibahas lagi kan? Halo. Itu interaksi kita kepada Allah. Baknya makna mewakili Allah, kita terpaut hati kita kepada Allah. Maka apapun yang kita lakukan diawali dengan basmalah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Jadi kalimat itu didengarkan orang Yahudi masih Islam. Masihkah engkau enggak yakin kepada Al-Quran? Hatta ya'tiyakal yakin. Apakah nunggu kalian akhir meninggal dunia baru engkau yakin kepada Allah? Mau diatur gimana? Nanti Pak ada materinya, saya menunggu tenang saja. Sebetulnya harusnya kayak Taufik. Kita punya rumus Pak. Kenapa Al-Quran berapa ayat Pak? Halo. Al-Quran berapa juz, berapa surah? Itu nanti ada perkaliannya Bu. Tapi Ibu harus tenang, Bapak harus tenang, karena perkalian. Surah ini ketemu surah ini, jumlahnya pasti jumlah Al-Quran. Itu ada di bukunya Pak. Kalau mau nanti kita pesenin, karena kiainya sudah keliling Indonesia dia, menjelaskan rumus matematika Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran jumlahnya 114 surah? Kenapa ayatnya berapa ayat? Itu bukan sembarangan Pak, ada rumusnya. Kenapa
kapan bapak tenang, ibu tenang, kita akan kasih tuh rumus Al-Quran. Akhirnya ketemu 114 surat. Berapa jumlah ayatnya? Asbabun nuzul Al-Quran itu diturunkan. Ini kan bukan kajian saya sebetulnya. Kayak Taufik ditanya, tapi nanyanya baik-baik. Iya, karena kajian khusus. Pengarangnya orang Indonesia. Pengarangnya orang Indonesia. Madinah udah manggil, dia dapat gelar doktor. Pengarangnya orang Indonesia. Terakhir dia nginep di pesantren di Bekasi, di Kiai Nur Ali, selama 1 Ramadan penuh. Sekarang orangnya sudah keliling dunia. Jadi masih nggak yakin dengan Al-Quran, nggak yakin dengan Al-Quran, berarti dipertanyakan keimanan kita kepada Allah. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Yasin ayat 41 ini, Pak, menjelaskan kepada kita sebelum lahir bangsa Indonesia, sebelum diciptakan bangsa-bangsa dunia, Allah ciptakan laut di seluruh dunia. Dan laut di seluruh dunia itu Allah bikin tenang itu air. Asbabun nuzul waktu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam kala itu Allah turunkan banjir yang begitu besar. Bahkan dunia konon kala itu banjir. Dan hanya bahtera Nabi Nuh alaihi salam yang diselamatkan oleh Allah. Kapal itu berjalan, di bawah kapal Nabi Nuh airnya ditenangkan oleh Allah. Ini surah Yasin. Belum? Masih nggak yakin dengan Allah? Lebih dahulu Al-Quran dibandingkan teknologi. Karena banyak orang yang ingin menjauhkan dari Al-Quran. Itu lahir di Hongaria. Hongaria tahu Bu? Hongaria sebelah Gang Waru. Waru kalau dikit itu Hongaria. Hongar karena lapar ya. Itu namanya ada profesor yang nyeleneh. Dia bikin aturan bahwa tidak usah percaya kepada sunnah Nabi. Dan itu nyampe ke Indonesia. Namanya Profesor Dr. Goldziher. Nah, kita bicara dunia nih. Jangan Gang Waru mulu, kita gak maju-maju. Jadi memang sudah diprogram oleh orang-orang tertentu agar orang membalikkan Al-Quran. Orang gak cinta kepada sunnah Nabi. Emang begitu ya. Sekarang begitu semua. Maka hati-hati Pak, hadir di majelis. Jangan percaya dengan orang-orang yang membolak-balikkan itu fakta ya. Banyak orang-orang yang mengingkari bagaimana Nabi Muhammad SAW. Lalu dibahas panjang tentang Nabi. Hadirin, ini pertanyaan kemarin ya. Ya Mas yang nanya misalnya, aku lari omeng. Ini surah Yasin ayat 41, 42 tentang dalil Allah ciptakan dulu itu Al-Quran, baru teknologi orang ikutin. Ya, guru saya, mursyid saya Pak, kalau bukan Allah lunakkan ke laut, guru saya meninggal. Logikanya guru saya terapung-apung dengan daun kelapa doang. Di laut lepas Pak. Pernah nyemplung ke laut? Nah, pada nyemplung ke laut gak apa-apa. Di tengah-tengah malah kita terampung. Nyemplungnya pernah tapi gak terlalu dalam. Di kapan-kapan kita jalan-jalan ke laut ya. Ke Pulau Seribu. Di situ ada paket naik banana boats, di tengah laut kita dicemplungin. Nggak kelelep Pak. Paling kasih balon dikit. Itu di tengah laut. Ini amatnya luar biasa. Ya. Banyak keajaiban dunia yang nggak kita bedah. Banyak. Apa kaitannya? Apa yang ditanya Pak Haji itu nyampainya ke sana. Apa tuh air? Kenapa Allah ciptakan air? Ya kan? Itu belum pernah dibahas. Ada tingkat tinggi itu. Kita biasa-biasa aja dulu. Saya berharap Asmaul Husna hafal dulu, supaya pondasi kita kuat. Karena pada tingkat tertentu banyak orang yang akhirnya musyrik kalau nggak ada gurunya, you know? Maka ada tingkat awam. Tingkat awam itu bagaimana memanage kalbu kita, hawa nafsu kita, syahwat kita. Merdeka itu artinya apa sih Pak? Kita udah merdeka Pak. Ini kalau bahas begini saya ke pesantren nih, ya kan? Merdeka itu ada dua Pak. Ada secara zahir batin.
Merdeka itu kita bebas dari kezaliman, dari perbudakan, dari penghancuran sebuah bangsa, sebuah rakyat, baik secara fisik maupun secara spiritual. Ini tinggi dikit, Bu. Rata-rata kita baru secara fisik, spiritualnya kita dibuat main. Menjelang Paskibraka orang dilarang pakai hijab. Padahal pakai hijab adalah kemerdekaan. Tanda wanita muslimah. Beda dengan wanita-wanita jahiliyah zaman Nabi, membedakan dengan hijab. Kalau hijab sudah dilarang, berarti kita belum merdeka secara ruhiyah. Bebas menjalankan agama, bebas menjalankan ibadah. Nanti ke depan Pak Kas, uang kas DKM harus dilaporkan. Halo, ke depan Pak, uang kas kita sendiri toh suruh dilaporkan. Wallahu a'lam. Tahu ke depan nggak tahu Pak. Tapi wacana itu sudah akan disiapkan. Jadi kalau hijab itu perisai wanita, membedakan wanita jahiliyah dengan orang mu'allimah. Jangan pakai bikini dibebaskan, pakai hijab diributkan. Ini perlu diterangkan Pak. Kenapa perlu diterangkan? Karena ini merupakan pendangkalan akidah. Kalau ini sudah dibahas pendangkalan akidah, lemahnya akidah. Makanya dulu pernah dibahas apa yang membatalkan iman kita. Yang pertama, karena lemahnya akidah as-sahihah di rumah tangga kita, di lingkungan kita, bahkan di bangsa dan negara. Maka jangan kaget, pasti akan timbul orang-orang aneh. Kemarin ada orang yang ngaku bisa melihat malaikat ketemu Jibril, sama Jibril dia ngobrol, pucet ngalahin Nabi tuh orang. Ngobrol sama semut, mangkola. Semut gak ngomong mangkola. Lihat bedah kitab Nabi Sulaiman, nggak ada mangkola. Mangkola mau orang Cirebon ke sana. Akan lahir orang-orang ulama-ulama su'. Jangan diikutin Pak yang begitu. Kalau kita benahi ibadah salat kita, Allah akan benahi hidup kita. Tapi kalau salat kita belum benahi, ya mohon maaf salat. Karena konsep dalam Islam hijrah Nabi itu, lakukan dulu perbaikan iman, kemarin sampai situ ya. Lakukan ibadah. Percuma Pak, hari ini kita ngomong panjang tinggi tapi kita gak melakukan. Berarti ilmu yang kita dapatkan menjadi sia-sia. Tanda-tanda orang hadir majelis, dipakai majelis itu ilmu majelis, dia mengurangi syahwat kepada dunia. Tapi kalau begitu kentalnya kita kepada dunia, berarti kita baru pada tingkatan awam, kita belum merdeka sesungguhnya. Ada lagi orang merdeka dikatakan kalau sufi itu merdeka Pak. Kelas kita itu bagaimana ruhiyah kamu. Kalau ruhiyah kamu, batin kamu sudah pada puncak keimanan yang tinggi, berarti dia udah merdeka. Kalau belum merdeka. Endingnya tauhidnya benar. Endingnya Allah tahu. Kemarin sudah dibahas ya bab Allah ya. Masih ingat? Pak, ada yang ingat bab Allah kemarin? Saya minum dulu Pak. Bapak minum Pak kalau ada air. Sudah. Kemarin masih bab Allah ya. Boleh diulang? Ini terakhir ya Pak, Bu. Buat santai aja Bu. Gak berat kok. Kemarin mau dibahas ini. Tiada Tuhan kecuali Allah yang namanya terbaik sebagai mukjizat. Gak ada nama Tuhan selain Allah. Saya gak menyebut nama Tuhan lain. Iya kan? Ini nama dihapus satu-satu, namanya menjadi Tuhan juga. Gak ada nama lain. Makanya Pak, kenapa dalam surah Al-Ikhlas itu Allah sebutkan Qul huwallahu ahad? Kenapa enggak wahid? Wahid
sama ahad sama, tapi beda makna. Wahid satu, tapi bisa berarti dua atau tidak. Tapi kalau ahad satu, dia tidak ada duanya. Itu Pak. Maka Al-Ikhlas nyebutnya qul huwallahu ahad. Karena ahad itu tunggal, satu, tidak ada yang lain, tidak ada duanya. Maka Allah itu tunggal. Maka Tuhan itu universal. Yang pertama, dia wajib tunggal atau esa. Halo, oke ya? Kemudian izin, kemudian harus tunggal. Yang kedua, Tuhan itu gaib. Buka surah Al-Baqarah. Tolong dong Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi Allah itu, Tuhan itu gaib. Ya. Dan jangan pernah nanya mana Allah. Nabi Musa pingsan kejeglek nama Allah. Ya, karena Allah itu gaib. Ya. Yang ketiga, Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Ini ditulis supaya apa? Karena materi ini mahal. Saya ulang-ulang supaya jadi kita waktu Allahu Akbar udah gak ada Tuhan lagi. Itu kan? Tapi kalau masih ada Tuhan lagi, sholatnya perlu dibenerin. Itu kan? Karena sholatmu benar, hidupmu pasti benar. Roto-roto salatnya kita rum, tapi bukan orang sini orang. Ya. Yang keempat, ini baru jelasan nama Allah ini. Yang keempat, tidak punya partner. Kadang orang ngaji dijelasin dengan papan tulis, ada yang nyambung Pak. Kalau nggak diginiin kita melongo, ngantuk, lagi ngorok. Kalau di bulan tadi pagi itu Pak ngantuk, enak banget Pak. Malam gadang Ustaz naikin bendera, naikin bendera. Bendera dinaikin sama dia. Jadi Tuhan tuh nggak punya partner, Allah nggak punya partner. Kalau Allah punya partner, Tuhan Allah nyiptakan bumi, Tuhan Allah nyiptakan langitnya gitu. Kacau Pak Tuhan kalau kayak gitu. Tuhan itu tunggal, universal. Tidak ada Tuhan lain. Ini Pak kalau ketemu orang-orang yang iseng, suka nyeleneh, ngeledek Tuhan kita, ini konsepnya Pak. Nek dibahas ini wis meneng wae. Ngerti yo? Ini tunggal esa. Esa tadi udah dibahas Pak. Ahad dan wahid ya. Kalau ahad satu dan tidak ada duanya. Nah, kalau wahid satu tapi bisa dua dan tiga. Masih bisa nyambung? Lanjut. Kuat Pak? Ya. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Nah tiba-tiba lahir dia ngaku Tuhan. Ya. Tuhan gak buang air kecil. Pernah dengar Lia Eden Bu? Lia Eden. Lia Eden. Masa malaikat bis buang air? Saya melihat Pak di penjara Priok. Dulu saya punya yayasan di Pelumpang, lagi masih aktif. Dia ketangkap. Bawa ember mau kemana Bu? Buang air. Malaikat kok berak? Gak ada Bu malaikat. Jadi banyak orang nyeleneh. Paham ya Pak? Bu? Ya, tidak sama dengan makhluknya, nggak sama. Oke? Dan dia tidak punya partner. Yang paling mahal ini nama Allah, mukjizat paling maha segala-galanya besar. Ingat waktu Nabi dikantongin senjata oleh orang Quraisy, ya Rasul siapa menolongmu?